Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Wahid Taufikur Rahman. Di video kali ini kita membahas sebuah docking lagi. Jadi kalau sebelumnya gue udah sempat bahas docking ini, dimana itu jadi salah satu docking yang gue pakai saat ini gitu ya. Nah untuk kali ini kita bakal ngebahas docking G-SOX, tapi bukan docking G-SOX yang 6-in-1 ya. Jadi kalau yang 6-in-1 tuh yang seperti ini yang serinya HB0603. Ini nanti bakal masuk di review juga. Jadi docking ini harus diupdate firmware buat bisa dapat 30 watt dengan charging bawaannya. Tapi ini bakal kita bahas di next video. Jadi ini adalah docking G-SOX dan di sini ada tulisannya RGB docking station. Jadi untuk portnya sendiri ini ada 12 port, dimana dia untuk fitur utamanya di sini ada 100 watt fast charge, HDMI-nya support 4K 60 Hz, terus ada RJ45 untuk Ethernet port, 5 GB data transmission, sama push bracket. Jadi push bracket ini tuh adalah kalau dilihat dari layout si dockingnya sendiri ini nggak kelihatan di mana kita bisa naruh si ROG lainnya karena dia harus kita push dulu untuk keluarin si bracketnya ya. Terus untuk kotaknya sendiri seperti ini. Jadi untuk G-SOX docking ini tuh gue beli second, cuman belum pernah dipakai sama sekali gitu ya sama pembeli sebelumnya. Jadi ini cuman baru di unboxing aja. Jadi segelnya udah kebuka. Bagian belakangnya ini ada beberapa fitur utamanya, jadi ini ada banyak banget nih fitur-fiturnya. Cuman yang bakal gue highlight adalah selain di sini 12 port in one, dia di sini ini udah support 4K 120 Hz, bisa 2K 144 Hz juga, dan dia punya port display port. Jadi buat teman-teman yang mau pakai dual monitor di ROG Ally atau di handheld mini PC lainnya, ini bisa ya. Jadi yang satu colok ke HDMI, yang satu dicolok ke display port. Terus sisanya sebenarnya mirip-mirip ya, cuman ketambahan Thunderbolt, terus ketambahan juga buat SD card sama micro SD gitu ya, terus ada jack 3,5 buat audio jack juga. Seperti itu untuk spesifikasi yang ditawarkan oleh si docking G-SOX ini. Langsung aja kita buka ya. Ini kalau kotaknya agak kucel ya mohon maaf, tapi ini harusnya belum pernah dipakai gitu ya. Jadi ini dockingnya, cuman kita bakal lihat kelengkapannya dulu ada apa aja. Oke, di bagian dalamnya di sini ini ada kabel USB ya, Type C to Type C. Nah ini sayangnya udah kelihatan ini bukan yang L-plate. Jadi untuk kabel manajemennya nanti bakal agak susah, tapi tenang kita udah ada solusinya. Terus kita dapat di sini docking station manual guide ya. Di sini ada spesifikasinya. Jadi nah ini dia ada beberapa port di sini. Dari 3,5 mm port audio, terus ada USB ini buat mouse dan keyboard. Ada buat micro SD dan SD card. Terus di sini buat dockingnya. Di sini ada port LAN, ada Type C untuk charging, Type C output, HDMI display port, USB 3.2 2 buah, sama USB-C untuk charging ya di sini. Gitu. Selanjutnya di sini ada warranty card, walaupun harusnya ini udah nggak garansi ya. Dan di sini ada stiker buat isi dockingnya sendiri ya. Jadi itu aja untuk kelengkapannya, ini kita bakal kesampingkan dulu. Oke, ini dia untuk docking si G-SOX 12-in-1 ya. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi bagian atasnya ini tuh bahannya dari plastik ya, plastik ABS keras. Jadi bukan aluminium, jadi kalau ini kan besi ya, aluminium ya. Tapi kalau untuk yang si docking ini bahannya plastik ya. Ini plastik dockingnya juga. Dan bagian bawahnya ini yang bahannya itu tuh kayak rubber gitu. Jadi ini plastik yang dilapisi oleh rubber. Ada 4 kaki di sini di sudut-sudutnya, dan ini semuanya kalau disentuh finishingnya kayak rubber ya. Nah di sini ini ada buat LED RGB, ini warna transparan. Jadi ini nanti bisa kita setting, bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Dan bagian depannya seperti ini. Ini ada beberapa port USB Type C output. Terus di sini ada 4K 120 Hz HDMI, 4K 120 Hz display port. Terus ada USB 3.2 dan power delivery buat kita charging ya. Nah, di bagian sini ini ada 3,5 jack audio. Terus di sini ada USB 2.0. Ini ada logonya kayak dikhususkan buat si mouse atau keyboard gitu ya. Nah, ini untuk dockingnya sendiri di bagian depan. Jadi kita pencet sekali gini. Nah, kayak gitu. Ini keluar dockingnya, dimana ini bahannya juga plastik ya. Ini plastik semua.
Jadi mungkin salah satu kelemahan si docking 12 in 1 ini, walaupun secara spesifikasi ini lebih tinggi, tapi build quality-nya menurut gue lebih bagus docking G-Shocks yang 6 in 1 ya, itu pakai alloy. Terus di bagian kirinya ini ada port LAN, seperti itu. Itu aja untuk penampakan si docking G-Shocks 12 in 1 ya. Ini kita coba buka segelnya ini ya. Jadi ini masih kesegel semua, belum pernah dibuka sama sekali sama pemilik sebelumnya. Ini kita buka aja. Penampakannya seperti ini beberapa port yang ada di sini. Terus kita buka juga untuk bagian pushnya ini. Oke, seperti itu. Nah, jadi tadi kita dikasih stiker juga ya. Ini ada kayak stiker tambahan gitu. Sebenarnya ini additional aja, mau dipasang atau enggak gitu ya. Jadi nanti dipasangnya harusnya di posisinya seperti ini. Terus di sini tuh ada tombol dimana buat kita hidupin atau matiin si RGB-nya ya. Ini kita pasang aja stikernya buat mempercantik si dockingnya ini. Oke, jadi ini udah kepasang ya stikernya. Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi lumayan nggak terlalu polos gitu ya, walaupun jelek banget gitu ya stikernya. Ini kelihatan nggak tuh udah mulai ngangkat-ngangkat gitu warna putihnya. Si apa namanya? Pelapis laminatingnya ya. Kalau di bahan stiker tuh udah mulai keangkat-angkat. Cuman nggak apa-apa, nanti kalau udah mulai jelek kita lepas aja ya. Jadi kayak gini, terus kita langsung aja coba buat kita pasang di si ROG Ally. Ini kita buka dulu. Oke, ini dia penampakan untuk si ROG Ally yang pasang di setup gua, dan sekarang ini lagi pakai dockingnya ini. Kita bakal coba lepas dan pasang si ROG Ally di docking yang baru ini ya. Kita langsung aja lepas, kita tinggal lepas. Oke, ini ROG Ally-nya seperti ini. Kita coba langsung pasang di bagian sini, dan posisi kemiringannya itu bisa sampai kayak gini ya. Jadi lumayan rebah nih kalau misalkan si ROG Ally-nya itu nggak pakai case ya. Cukup miring seperti ini. Nah, ini nanti kita langsung coba pasang beberapa port yang gue pakai gitu ya. Ini bakal gue lepasin dulu untuk beberapa portnya. Ya, dan untuk beberapa port yang gue pakai adalah yang pertama ini ada buat mouse. Jadi ini kita pasang di sini. Ini dongle-nya mouse. Terus ada HDMI buat monitor. Terus di sini ada USB. Ini buat audio output ya, buat DAC. Terus di sini ada charging bawaan si ROG Ally 65 watt, dan di sini ada USB hub buat colokin ke sini. Jadi kita bakal pasang dulu untuk beberapa portnya ini ya. Oke, setelah kita colokin kabel casannya, ini udah mulai hidup nih si RGB-nya. Cuman kita bakal pasang dulu semua sampai semua portnya udah kepasang ya. Nah, ini USB tadi kita pasang di samping aja karena emang udah ada peruntukannya. Sama kita pasang USB hub. Oke, ini udah kecolok semua. Oke, untuk penampakannya jadi seperti ini ya. Ini ada RGB-nya di sini. Oh, jadi menyala-nyala ya kan. Dan ini adalah RGB kedua mungkin setelah RGB yang ada di analog ini ya. Karena ini juga udah nggak gue aktifin RGB-nya, cuman jadi warna kuning seperti ini. Dan ya, ini bakal gue matiin juga sih, nggak bakal gue hidupin. Cara matiinnya harusnya tinggal sentuh ini ya. Nah, seperti itu. Ini udah mati, terus coba kita hidupin lagi. Oke, ini hidup. Ada berapa mode di sini? Oke, kayaknya cuman satu mode ya, antara hidup ataupun mati. Ini kita pasang ke sini aja si ROG Ally-nya, dan kita coba pakai kabel bawaannya ya. Ini udah muncul di display monitornya, dan kita coba selama review ini kita coba pakai RGB-nya hidup dulu ya. Kita hidupkan dulu. Ini RGB-nya udah hidup, cuman kayak useless banget ya. RGB-nya cuman nongol di bawah-bawah sini ya doang jadinya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Keyboardnya kita tarik keluar dulu buat kita pakai, dan kita coba tes ya. Untuk spesifikasinya sendiri harusnya udah nggak perlu diragukan ya. Di sini dia udah pasti support 180 Hz di Full HD, 4K-nya pun sampai di 120 Hz gitu ya. Jadi untuk output displaynya harusnya udah yang paling terbaik lah. Cuman kita bakal coba cek apakah ini udah support 30 watt. Ya, alhamdulillah ini sudah support 30 watt pakai charging ROG Ally bawaannya yang 65 watt ya.
Jadi kita nggak perlu beli adapter 100 watt lagi, ini udah support di 30 watt. Terus kita bakal tes untuk AMD FreeSync-nya ya. Kita coba buka Adrenalin Edition software-nya ini. Terus kita masuk ke setting. Terus kita masuk ke display. Nah, ini display pertama adalah displaynya ROG Ally, AMD FreeSync-nya on. Terus kita coba klik display kedua, dan AMD FreeSync-nya di sini masih not supported ya. Jadi ada kemungkinan berarti emang monitornya display FreeSync-nya itu nggak bisa gitu ya. Padahal kita udah pakai docking yang seharusnya ini udah paling high performance lah. Sedangkan di pengaturan monitornya ini harusnya udah ada ya AMD FreeSync. Nah ini dia, FreeSync-nya udah kita on-kan, cuman masih belum ke-detect. Atau coba kita matikan game mode-nya. Oke, game mode udah mati tapi masih belum bisa juga ya. Kita coba off-kan dulu. Terus kita coba on-kan. Oke, ternyata masih belum bisa. Berarti memang belum support aja untuk si FreeSync-nya gitu ya. Di sini masih belum bisa kita aktifkan si AMD FreeSync untuk di monitor ini. Ini monitornya pakai Xiaomi G24i ya. Oke, kita keluarkan aja. Ini beberapa portnya udah kepasang semuanya dan so far nggak ada masalah mouse delay ataupun chargingnya tadi juga udah bisa di 30 watt gitu ya. Sekarang kalau dilihat ini kabelnya jelek banget gitu ya, kabel bawaannya straight gini, lurus. Sedangkan harusnya kabel bawaannya itu seenggaknya L-shape gini lah ya. Ini yang ini walaupun L-shape-nya terlalu tinggi tapi oke. Ini yang G-Shock. Nah ini L-shape yang paling bagus gitu ya. Jadi pendek dan rapih. Jadi kita sebenarnya udah ada solusinya. Solusinya itu adalah kita bakal pasang L-shape adaptor ya. Ini dia untuk L-shape adaptornya. Jadi ini sebenarnya harganya murah di bawah 20.000, kayaknya 15.000. Kalau tulisannya di sini support 40 Gbps ya. Cuman ya let's try aja lah, kita coba, kita cabut, kita colokin ke sini. Nah, penampakannya akan seperti ini, jadi L-shape. Ini kabelnya bisa kita sembunyikan, baru kita pasang ke si ROG lainnya. Oke. Seperti itu penampakannya. Jadi kelihatan lebih rapih dibandingkan yang tadi ya. Dan ini udah terhubung, untuk 30 wattnya aktif. Terus kita coba cek apa namanya? Untuk AMD FreeSync-nya masih belum bisa juga. Dan untuk display outputnya sendiri ini udah, dan untuk display outputnya sendiri ini udah di frame rate yang paling tinggi ya, di 180 Hz. Kita coba cek, masuk ke advanced display, kita setting monitor yang keduanya, dan di sini udah di 180 Hz ya. Jadi dengan menggunakan adaptor ini no issue terhadap compatibility dari si dockingnya itu sendiri gitu ya. Oke, jadi itu dia untuk unboxing dan instalasi dari si docking G-Shock 12-in-1 ini ya. Jadi docking ini memang docking yang secara spesifikasi paling bagus gitu ya. Kita bisa konekin si ROG Ally ini ke dua monitor, jadi bisa yang colok ke DisplayPort sama colok ke HDMI, itu salah satu kelebihannya. Yang kedua di sini lengkap gitu ya, ada micro SD, ada SD card, ada jack audio output, terus udah ada LAN juga, dan ada dua output USB 3.2 ya. Secara harga untuk si docking ini sendiri, ini kalau dilihat di marketplace harganya kurang lebih ada di Rp1.100.000 ya. Jadi teman-teman bisa check out untuk docking G-Shock RGB ini untuk teman-teman yang memang mau pakai dua monitor gitu ya. Dan kelihatan di sini ada RGB-nya walaupun sebenarnya agak kurang berguna ya, karena si RGB-nya ini tuh ketutupan dari device kita itu sendiri gitu ya. Jadi cuma nongol di bawah-bawahnya aja, bahkan dari samping juga nggak kelihatan gitu ya lampu RGB-nya ini. Untuk minusnya sendiri, mungkin yang pertama tadi kita kabel harus invest yang lebih bagus ya. Misalnya kita ganti yang L-plate atau pakai adaptor kayak gua di sini. Ini pakai adaptor L-shape. Jadi penampakannya rapi, nggak ngegantung kayak di video tadi. Terus dari sisi bahannya sendiri, ya ekspektasinya di harga 1 jutaan.
kayaknya agak kurang bagus gitu si bahannya ini. Ini plastiknya plastik solid tapi ya kelihatan kesannya murah gitu loh. Kayak ini tajam-tajam gitu ya. Padahal kalau bahannya dari aluminium harusnya bakal lebih keren ya kesannya. Walaupun ada minusnya juga gitu ya, bahan yang aluminium kayak gini tuh biasanya untuk sinyal wifi-nya itu tuh jadi lumayan rendah lah gitu. Jadi berpengaruh juga terhadap penangkapan sinyal wifi-nya ya. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dan review singkat dari docking G-SOX 12 in 1 ini ya. Jadi secara kesimpulannya tadi udah sempat dibahas beberapa kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin itu aja dulu. Sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you. RGB nih. Tuh, RGB-nya nggak kelihatan. Jadi apa guna RGB ya? Dari samping nggak kelihatan, kanan kiri nggak kelihatan. RGB-nya bagian bawah aja. Nanti kita bakal matikan RGB-nya.